Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan. Selamat menikmati berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kita untuk sepanjang hari ini. Hari ini kita akan mempelajari firman Tuhan dengan tema mimetes. Bapak Ibu Saudara tentunya penasaran apa arti dari kata mimetes ini. Kita akan belajar kata mimetes ini dari satu ayat yang terdapat di dalam Efesus pasal 5 ayat yang pertama, yang berkata demikian, "Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih." Ada terjemahan yang lain berkata demikian, "Therefore, be imitators of God as beloved children." Itu diambil dari terjemahan English Standard Version. Apa hubungannya kata mimetes itu dengan ayat ini? Ternyata, kata mimetes itu adalah bahasa asli dari kata penurut-penurut Bapak Ibu. Mimetes itu berarti imitators atau followers. Jadi imitasi, tiruan seperti aslinya atau pengikut. Jadi setiap orang percaya wajib meniru apa yang Yesus telah teladankan selama dia berada di tengah-tengah manusia. Kita dapat melihat di dalam Matius pasal 11 ayat yang ke-29. "Pikul lakuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Selama Yesus berada di dunia, dia sedang memberi contoh kepada kita apa yang harus kita lakukan selama kita menjadi orang-orang yang percaya. Jadi melalui Efesus pasal 5 ayat yang pertama tadi, kita dihimbau untuk menjadi peniru-peniru Kristus selama kita berada di dunia. Hari ini kita akan belajar dua bagian besar, yaitu mengapa kita harus menjadi peniru, dan kemudian apa yang harus kita tiru. Bagian yang pertama, kita akan belajar tentang mengapa kita harus meniru. Alasan yang pertama mengapa kita harus meniru adalah sebab kita adalah duta kerajaan Allah. Di dalam Yohanes pasal 17 ayat yang ke-16 sampai dengan ke-18 berkata demikian, "Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia." Jadi, sebagai duta, kita harus memperkenalkan kerajaan Allah tersebut supaya semua orang bisa mengenal dan mendapatkan bagian di dalam kerajaan Allah tersebut. Alasan kedua mengapa kita harus meniru adalah sebab kita memiliki DNA Allah. Di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-12 jelas berkata demikian, "Tetapi semua orang yang menerimanya, menerima Yesus, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya." Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari berkata demikian, "Namun ada juga orang yang menerima Dia dan percaya kepadanya. Mereka diberinya hak menjadi anak Allah." Pada waktu kita percaya kepada Yesus, kita mendapat hak untuk menjadi anaknya. Dan sebagai anaknya, kita merupakan cerminan dari orang tua kita. Sebab, sebagaimana bapaknya, begitu pula seharusnya anaknya. Bagian yang kedua, kita akan mempelajari tentang apa yang harus kita tiru. Yang harus kita tiru adalah, yang pertama, cara Yesus mengasihi. Di dalam Efesus pasal 5 ayat yang kedua berkata demikian, "Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah." Dunia mengajarkan kasih yang terbatas, namun Yesus datang mengajarkan kasih yang tidak terbatas kepada semua orang. Kemudian apa yang harus kita tiru yang kedua adalah cara hidup kerajaan Allah. Di dalam Efesus pasal 5 ayat 3 sampai dengan ke-4 berkata demikian, "Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan
disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono. Karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Efesus pada waktu itu adalah kota mayoritas penduduknya menyembah Dewi Artemis. Nah, cara penyembahan kepada Dewi Artemis pada waktu itu adalah ritual yang penuh dengan percabulan. Sehingga kota Efesus ini sudah sangat terbiasa dengan percabulan. Sayangnya, sebagian orang yang percaya kepada Tuhan pada waktu itu mengikuti gaya hidup yang seperti demikian. Kita lihat di dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua, jelas berkata demikian, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Akhirnya, kesimpulan renungan firman pada pagi hari ini adalah, jadilah penurut-penurut Allah, sehingga orang dapat lebih banyak yang mengenal dan masuk ke dalam golongan kerajaan Allah melalui kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan kami berterima kasih buat kebaikan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan sampai hari ini. Kami ingin mengikuti teladan apa yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Tuhan, tolong kami melalui Roh Kudus-Mu, menguatkan kami, memampukan kami, memberikan kami hikmat supaya banyak orang dapat dimenangkan lewat kami, banyak orang yang dapat mengenal kerajaan-Mu melalui kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami terima segala berkat, kami terima kesembuhan, dan kami terima kelepasan yang Tuhan sudah sediakan pada pagi hari ini bagi kami. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami mengucapkan syukur kami. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.